this computer. Oke. Soal nomor 1, dari pernyataan berikut, udah kelihatan belum di layar kalian? Sudah ya. Jadi ini nomor 1, ini saya ambil dari latihan 1 segi 4 yang minggu lalu kalian kerjakan. Soal nomor 1-nya, dari pernyataan berikut, yang pertama sisi-sisi berhadapan sama panjang, kemudian kedua sudut-sudut berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh kedua diagonalnya. Ketiga, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 tapi tidak saling tegak lurus. Yang keempat, diagonalnya merupakan sumbu simetri. Oke. Pernyataan yang merupakan sifat belah ketupat adalah, jadi kalau kita lihat dari pernyataan ini ada satu yang salah, yaitu yang bagian yang ini aja ya. Diagonalnya saling membagi 2 tetapi tidak saling tegak lurus, itu kurang tepat ya. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, ini contoh belah ketupat ya. Yang pertama, sisi-sisi berhadapan sama panjang, betul ya, karena kita pakai paralel ya. Sisi AB ini ya sama dengan CD ini ya. Sisi AB itu sama dengan CD, kemudian sisi AD ini sama dengan sisi BC. Jadi sisi yang berhadapan sama panjangnya ya, sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh kedua diagonalnya. Jadi maksud dari pernyataan yang kedua ini yang namanya diagonal ya, garis yang menghubungkan antara 2 titik yang tidak berurutan. Jadi kan kalau kita bangun datar ya, jadi ada aturannya untuk menentukan A, B, C, D-nya. Ini sebenarnya mau mulai dari mana aja tuh boleh ya, mau mulai A-nya dari sini boleh, A-nya dari sini juga boleh, tapi arahnya itu selalu begini, berlawanan arah jarum jam ya, counter clockwise, A, B, C, D. Nah, jadi ada namanya titik yang tidak berurutan, contohnya AC, karena AC itu adalah nggak berurutan. Kalau berurutan itu A, B ya, B, C, C, D, D, A, itu berurutan. Nah, karena dia nggak berurutan, maka garis ini kita sebut sebagai diagonal ya. Jadi diagonalnya ini adalah AC dan BD, AC dan BD. Ini jadi line style. Nah, AC dan BD ini adalah yang kita sebut sebagai diagonal. Diagonal ini berpotongan di tengah-tengah ya, berpotongan itu bertemu ya. Ini 2 garis ini bertemu di tengah-tengah dan 2 garis ini membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat itu artinya tegak lurus ya. 90 derajat itu artinya tegak lurus. Sehingga pernyataan ini salah. Karena di sini dia bilang tidak tegak lurus. Nah, makanya yang lainnya semua benar ya. Sudut-sudut sama besar dibagi 2 oleh kedua diagonalnya itu betul ya. Jadi ini ada sudut A, itu diagonalnya itu membagi sudut sama besar. Ini juga sudut B, ini diagonalnya membagi sudut sama besar ya, sebelah atas dan sebelah bawah. Kemudian diagonal merupakan sumbu simetri. Diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi ini simetri lipat ya. Saya belum sempat gambar sih simetri lipat. Simetri lipat ini kalau dilipat, diagonalnya merupakan sumbu simetri, betul. Maka yang benar jawaban adalah 1, 2, dan 4. Jawaban yang betul itu adalah 1, 2, dan 4. Sehingga jawaban yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Diketahui diagonal belah ketupat masing-masing 6 cm dan 8 cm. Panjang sisi belah ketupat itu adalah, nah ini yang kemarin saya bilang kita pakai yang namanya teorema Pythagoras. Sebenarnya Pythagoras itu kita belajar nanti ya kelas 8 ya, tapi itu lebih khusus lagi. Tapi untuk khusus di segitiga siku-siku, ya, nanti kita akan ketemu juga segitiga siku-siku di kelas 7
ini udah akan muncul yang namanya teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras itu mungkin ada yang sudah pernah belajar ya. Teorema Pythagoras ya, khusus di segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras itu adalah ketika kita memiliki segitiga siku-siku ya, maka kita bisa mencari, atau ini setiap sisinya itu ada hubungannya ya, setiap sisinya ini ada hubungannya 3, 4. Nah di sini nanti berapa hubungannya, apa hubungannya itu adalah, ini saya nulisnya di bawah ya, teorema Pythagoras. Jadi hubungannya adalah misalkan kita punya seperti ini segitiga siku-siku ya. T4, T4, T3, T4. Oke, ini T4 berarti titiknya D, E, F. Soalnya kita punya segitiga siku-siku ini ya. Basic value-nya aja. Ini misalkan ini adalah garis X, kemudian ini garis Y, kemudian yang miring ini adalah hipotenusa, kita sebut hipotenusa ya, sisi miring dari segitiga siku-siku. Ya, gampangnya sisi miring aja ya, ini sisi miringnya. Maka apa hubungannya? Hubungan adalah X, Y, R. Misalkan ini R. Maka R ini berapa? R itu adalah seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Itu yang kita sebut sebagai teorema Pythagoras. Nah, jadi yang sebelah bawah kuadrat ini dikuadratin, ditambah yang ini dikuadratin, itu sama dengan yang ini kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu teorema Pythagoras ya. Kenapa kita pakai teorema Pythagoras di sini? Karena ada hubungannya dengan belah ketupat ini. Belah ketupat itu kita dapatkan kalau kita hubungkan semua diagonalnya ya, KM dengan LN ini, maka ternyata belah ketupat ini dibentuk oleh 4 segitiga siku-siku yang kongruen atau semuanya sama ya, cuman beda ngadepnya aja, yang satu menghadap ke kanan, ke kiri, ini ke sebelah kiri bawah, ini sebelah kanan bawah. Nah, ini kalau kita potong ya, kita ambil dari sini ya, satu segitiganya aja buat sampel ya. Jadi ini bisa kita buat menghitung sisi miringnya ini ya, atau sisi segitiganya ya, karena nanti semuanya sama ya. Kita ambil satu aja. Nah, kenapa di sini 3, 4 padahal di soalnya tadi 6 dan 8. Nah, kan diagonal itu kan dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. 6 ln itu berarti 8. Kalau kita bagi 2 itu berarti ini 3, 3, 4, 4. Jadi ini 6, ini 8. Nah, sehingga kita ambil segitiga siku-sikunya ya, kita ambil segitiga siku-sikunya itu sisinya 3 dan 4. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang KN ini. KN. Di mana hubungannya adalah KP, ini titik P, KP kuadrat ditambah PN kuadrat ya, panjang KP kuadrat ditambah panjang PN kuadrat itu sama dengan KN kuadrat. Jadi panjangnya itu adalah 3, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan KN kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25. 25 sama dengan KN kuadrat. KN itu sama dengan akar dari 25. Berapa kali berapa hasilnya sama dengan 25. Hasilnya adalah 5. KN sama dengan 5. Sehingga jawabannya ya, memang di sini nggak dikasih gambar ya. Ini tadi saya pembahasannya pakai gambar. Jadi memang di sini mengarahkan kalian untuk membuat sketsa sendiri, maksudnya dicoret-coretan gitu ya, untuk menghitung panjang ini. Nah, jebakannya adalah di 6, 8, jawabannya nanti 10. Jadi karena kita 3, 4 tadi, 3, 4, 5. Oke. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Pada belah ketupat A, B, C, D diketahui besar sudut A sama dengan 118 derajat dan besar sudut
C itu sama dengan 3X plus 13 derajat. Maka nilai X itu adalah, untuk nomor 3, ya, jadi sekali lagi salah satu sifat dari belah ketupat itu adalah sudut yang berhadapan itu sama besarnya. Ya, jadi kalau misalkan ada AC, ya, tadi saya sudah sampaikan ya di awal bahwa aturannya seperti ini ya, A, B, C, D. A, B, C, D itu berlawanan arah jarum jam, maka A akan selalu berhadapan dengan C dan B akan selalu berhadapan dengan D. Ya, jadi sudut B itu sama dengan sudut D, sudut A sama dengan sudut C. Sehingga kalau misalkan diketahui di soal A itu sama dengan 118 dan C-nya sama dengan 3X plus 13, maka sudut A sama dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C, atau bisa juga kita katakan sudut C sama dengan sudut A. Sehingga 3X tambah 13 itu sama dengan 118. 3X tambah 13 itu sama dengan 118 derajat ya. Kemudian 3X itu sama dengan 118 dikurangi 13. 13-nya pindah ke sebelah sini ya. Pindah ruas, atau sama-sama dikurangi 13 ya. Minus 13, ini juga minus 13. Saat 18 dikurangi 13 itu sama dengan 105, kemudian 3X sama dengan 105, X-nya sama dengan 105 bagi 3. 105 dibagi 3 sama dengan 35 derajat, sehingga besar X, ya, besar X itu sama dengan 35 derajat. Jadi jawabannya ini adalah 35 derajat. Sebuah belah ketupat mempunyai diagonal masing-masing 10 cm dan 24 cm. Panjang sisi belah ketupat adalah, nah ini sama caranya kayak nomor 2 tadi ya. 10, 24. 10, 24. Kalau 10 berarti kan 5 tambah 5 sama 12 tambah 12, ini 24 ya. 10, 24. Jadi seperti itu. Cara menghitungnya ya sama seperti tadi. Ya, tadi kan X ini sama dengan 12 ya. Ini 12, kemudian Y-nya ini sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5 kuadrat berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 25. Atau sama dengan R kuadrat. 144 ditambah 25 itu sama dengan 169. Sama dengan R kuadrat. Ini masih R kuadrat semua ya. Kemudian untuk mendapatkan R berarti kita harus tarik akar dari 169 ini. Di R sama dengan akar dari 169. Maka R itu sama dengan berapa kali berapa supaya hasilnya sama dengan 169. Dapatnya adalah 13. Sehingga R-nya sama dengan 13. Ya, karena yang ditanya adalah sisinya, ya sudah dapat berarti 13 cm. Sebuah belah ketupat mempunyai panjang sisi 10 dan salah satu diagonalnya 16. Oke. Nah, ini sama, masih kita pakai teorema Pythagoras. Sebuah belah ketupat mempunyai panjang sisi 10 dan salah satu diagonalnya 16. Salah satu diagonalnya ya, bisa yang sebelah sini, bisa yang sebelah sini, bebas. Kita mau pakai yang mana. Nah, ini contohnya seperti ini. Panjang sisi 10 cm berarti ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Kita bebas mau pakai yang mana, pilih salah satu aja ya. Ini Y, ini 8 udah diketahui ya. Karena 16 tadi salah satu diagonalnya, maka yang 18, yang 18. Sehingga kalau kita mau cari salah satu diagonal yang lainnya, ya yang ditanya apa sih? Luas belah ketupat ya. Luas belah ketupat. Oke, luas belah ketupat. Jadi kita harus cari diagonal satu lagi ya. Diagonal satu lagi. Nomor 6 belum sih? Oh, belum. Y kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ya. Y kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Y kuadrat ditambah 64 sama dengan 100. Y kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64. Y kuadrat sama dengan 36. Y sama dengan akar 36. Berapa kali berapa hasilnya? 36. 6 ya, berarti Y sama dengan 6.
Ini kita dapat 6 di sini, berarti yang bawah juga 6. Ya, sehingga D1-nya itu tadi satunya itu sama dengan 16 tadi ya. Diagonal yang pertama itu sama dengan 16. Kemudian D2-nya itu sama dengan 6 tambah 6 ya. Karena tadi kan Y-nya sama dengan 16. Kita punya D1, kita punya D2. Apa rumus luas yang katanya luas tadi? Apa rumus luas belah ketupat? Tadi di atas ada ya. Rumus luas belah ketupat itu adalah ini D1 dikali D2 dibagi 2. Ya, D1 dikali D2 dibagi 2. D1 dikali D2 dibagi 2. Nah, ini berarti tinggal kita masukin aja ke rumusnya ya. Luas sama dengan L sama dengan D1 D1 dikali D2 bagi 2. D1 dikali D2. Oke, ini rumusnya tadi ya. D1 kali D2 sama dengan L sama dengan D1 dikali D2 bagi 2. Kemudian D1-nya kita ganti dengan 16, kemudian D2-nya kita ganti dengan 12. Sehingga luas itu sama dengan 16 dikali 12 dibagi 2. Sama dengan berapa tuh? 16 bagi 2 itu 8, 8 kali 12, 96 ya. Sehingga luas sama dengan 96 cm persegi. Di jawabannya adalah luas sama dengan 96. Oke, itu ya jawabannya nomor 5. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Duanya ikut. Duanya nggak usah ikut. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Mungkin dari yang kemarin, yang tadi nomor 1, 2, 3 yang terlewat. Atau sudah cukup jelas penjelasannya? Kita lanjut ya. Nomor 6. Kita lihat yang diketahui apa. Ketahui keliling belah ketupat 52 cm dan panjang salah satu diagonalnya 10 cm. Luas belah ketupat itu adalah kelilingnya 52. Keliling itu kan kalau di persegi panjang kan ya dijumlah ya. Sama di belah ketupat juga dijumlah aja semua. Cuma biasanya kan nanti ada kaitan dengan Pitagoras di sini. Oke. Kelilingnya 52, panjang salah satu diagonalnya 10. Luas belah ketupat itu adalah, sekali lagi kalau kita mau nyari luas itu rumusnya adalah D1 dikali D2 bagi 2. Kita baru dikasih satu diagonal, berarti kita butuh diagonal satu lagi. Ya, kita butuh diagonal satu lagi. Ya, 13. Terus 10 itu berarti ya kita taruh aja di sini, misalkan ini 5 ya. Bebas mau yang atas bawah ataupun kanan kiri. Ini 5 cm, di sini 5 cm. Berarti kan sini 5. Ya. Sini 5 cm, ini 13 cm. cm. Jangan beda jadinya. Cm.
Ya udah kita pakai Pitagoras aja buat nyari yang X ini ya, misalkan di sini X. Nyari X ini yang mendatar ini. Cara gimana? Caranya kita pakai Pitagoras, yaitu X pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. Dari mana nih 13? Karena kan tadi keliliknya 52 ya, 52 dibagi 4. 52 bagi 4 sama dengan 13. Sekarang kita tinggal cari X-nya. X kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 13. Ini kalau kita udah hafal ya, kita hafal triple Pitagoras, ini kita nggak usah pakai perhitungan lagi di sini. X kuadrat ditambah 25 itu sama dengan 169. 69. Itu nanti di kelas 8 kita belajar triple Pitagoras ya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kamu sudah hafal triple Pitagoras di kelas 7. Di X kuadrat itu sama dengan 169 dikurangi 25. Ini X kuadrat itu sama dengan 169 dikurangi 125, maka X kuadrat itu sama dengan 144. Atau X-nya itu sama dengan 12. Langsung aja ya, X sama dengan 12. Oke, berarti ini 12. Kalau di sini 12, berarti sini 12 juga. Berarti diagonal 2-nya itu sama dengan 24. Sehingga kita tahu di sini D1-nya D1 sama dengan 10 tadi. Diagonal pertama sama dengan 10. Kemudian diagonal 2-nya itu sama dengan 24. Dari mana 24? Dari 12 kali 2 ya. Diagonal 2-nya itu sama dengan 24. Kemudian luasnya itu adalah tadi D1 dikali D2 bagi 2. D1-nya itu sama dengan 10, D2-nya sama dengan 24. 10 kali 24 dibagi 2. 10 kali 24 bagi 2, 24 bagi 2, 12 ya, 12 kali 10, 120. Berarti luasnya itu sama dengan 20 cm persegi. Jadi luasnya sama dengan 120 cm persegi. Ada nggak? Oh, ada nih ya, 120 cm persegi. Nah, ini nomor 7 saya belum bikin nih. Kita bikin aja ya nomor 7. Nomor 7. Suatu belah ketupat mempunyai luas 240 dan panjang salah satu diagonalnya 30 cm. Panjang sisi belah ketupat itu adalah, panjang sisi itu berarti yang ini ya. Oke, diketahui cuman ini aja. Jadi kita punya luas, kita punya diagonal, berarti kita bisa cari diagonal satu lagi ya. Kita bisa cari diagonal satu lagi, baru nanti kita bisa ketemu panjang sisinya. Baru kita bisa ketemu panjang sisinya. Oke, kita gambar dulu deh. Poligon, jangan di sini. Poligon, ya gambar bebas saja, penting belah ketupat ya. Apa yang gambar ya?
Ya. Ini hilangin aja. Oke, jadi tadi diketahui luasnya total itu sama dengan 240, kemudian ininya salah satu diagonal itu sama dengan 30. Berarti nanti 15 sama 15. 15 dan 15. Kasih aja sini 15, sini 15, sini 15. Nah, untuk mencari D2-nya ya, untuk mencari D2-nya gimana? Nah, kita bisa cari D2-nya dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya, menggunakan rumus ini nih. D1 kali D2 bagi 2 untuk mencari salah satu diagonalnya. Ya, karena kan rumus luasnya kan tadi D1 dikali D2 bagi 2. D1-nya kita udah punya. Salah satu diagonal kita udah punya. Berarti nanti kita bisa cari D2-nya. D1-nya tadi ini 30. Berarti kita tinggal input sebentar di sini D1-nya itu sama dengan 30. Ya, D1-nya itu sama dengan 30. D1-nya sama dengan 30 diketahui dari soal ya. Sehingga kalau kita mau cari si ini D2-nya, kita tinggal masukin aja dulu ke sini. D1-nya sama dengan 30. Luasnya tadi diketahui sama dengan 240 ya. 240. Jadi 240 sama dengan 30 dikali D2 dibagi 2. Nah, ini nanti berubah ya. Ini menjadi kan dikali 2 ya, 240 kali 2 jadinya 240 kali 2 itu sama dengan 30 D2. Jadi seperti ini ya, 30 kali D2. 2-nya mengalihkan ke atas. Kalau secara teorinya kan dikali 2, sini juga kali 2 ya. Cuma biar penulisannya cepat aja jadi seperti ini. Kemudian D2-nya itu bisa kita dapatkan dari fraction. Sama dengan D2. 240 kali 2 bagi 30. Bagi 30. 240 kali 2. 240 kali 2. 240 dikali 2. Jadi seperti ini ya. Untuk mencari D2-nya. Nah, nolnya coret, 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. Berarti D2-nya sama dengan 16 ya. 16 sama dengan D2. Kita teks formula. Nah, kita dapat D2-nya sama dengan 16. Kalau D2-nya sama dengan 16, D2-nya sama dengan 16, berarti sini 8, sini 8 ya. Ini 8 cm, sini juga 8 cm. Nah, baru disinilah kita menggunakan yang namanya Pitagoras tadi ya. Pitagoras 15 dengan 8. Sudah di GeoGebra ini bisa kita langsung ini ya. Kalau mau tahu berapa sih 15 sama 8, ini paling bawah. 15 sama 8 berarti ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ya. Ke kanannya 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry. Ini aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sini ya.
A2 ini, 1B2 ini atau A2 itu sama dengan 17 ya. Siapa? Kenapa? Aku bisa jago banget kalau 240 fps sama kayak 450 sama 60. Oke, saya mute dulu ya. Oke, jadi kalau kamu pakai GeoGebra sebenarnya bisa langsung tahu ya ini panjangnya berapa. Tapi kalau kita mau ditulis perhitungannya, tadi di sini 15, di sini 15, di sini 8. Jadi tinggal tulis 8 kuadrat. Share screen-nya belum muncul, Pak. Oh ya, sorry. Delapan kuadrat ditambah 15 kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. 8 kuadrat itu sama dengan 64 ya. 64 15 kuadrat itu 225, itu sama dengan R pangkat 2. Kemudian 64 tambah 225 itu 289 ya. 289 itu sama dengan R kuadrat. Maka R-nya itu sama dengan akar dari 29 atau sama dengan berapa? 17 itu dia. 17 itu sama dengan R. 17 kali 17 sama dengan 289. Oke. Jadi sisi ini sama dengan 17 ya. Nomor 8. Diketahui keliling belah ketupat 68 jika panjang salah satu diagonalnya 16 cm, maka panjang diagonal lainnya 68. 68 bagi 4 itu sama dengan 17 ya. 17, 8. 17, 8, 15. Sama kayak soal sebelumnya sebenarnya, cuma bedanya adalah yang tadi ditanya sisi miringnya, yang ini yang ditanya salah satu diagonalnya lagi. Sama kan gambarnya kayak nomor 7 ini. Kalau 68 kita bagi 4, 68 bagi 4 itu kan sama dengan 17 ya. Jika panjang salah satu diagonalnya 16, maka ini 16, 8 tambah 8 16. Itu satu lagi berapa? Ya udah otomatis 15. Ini sebenarnya soal yang sama, cuma beda yang ditanyakan. Beda yang ditanyakan. Kebetulan sama. Ini soalnya tadi diketahui luasnya dulu ya, luasnya. Karena kita udah punya tadi, ya langsung aja kita pakai jawabannya. Luas belah ketupat yang memiliki diagonal 13 cm dan 6,5 cm. Ya udah 13 kali 13 kali 6,5 bagi 2. Ya, 13 kali 6,5 bagi 2. Bisa di mana sih? Di sini aja deh.
langsung ke nomor 9 ya, teks. L itu sama dengan fraction 13 dikali 6,5 bagi 2. Sekarang 6,5 kali 6,5 ya berapa tuh? 42,25 ya, atau 40,25. Ini ya, 169 bagi 4. Kemudian diketahui panjang salah satu diagonal belah ketupat 48 jika keliling belah ketupat sama dengan 100. Keliling sama dengan 100, berarti 100 dibagi 4, 25. Maka luas belah ketupat tersebut adalah, oke, jadi ini kita belum tahu diagonal yang satu lagi. Kalau kita mau tahu luasnya, kita butuh diagonal yang satu lagi. barusan kan yang gini-gini doang, Bu. Gini-gini doang. Oh, ya. Nomor 10 terakhir nih ya. 10. Belah ketupat diketahui kelilingnya sama dengan 100, berarti ini nanti 25 ya di sininya ya. Kosong. Yang sama. Wih, terus ini dulu deh. Untuk waktu capek banget tuh. Sini 25, sini 25, sini 25, sini 25. Karena tadi kelilingnya sama dengan 100 ya. Nggak mau digeser ini dia. Oke. Terus salah satu diagonalnya itu 48 ya. Salah satu diagonalnya 48. 48 kalau dibagi 2 itu berarti 24 sama 24. Terserah mau yang mana 24 ya. Anggap aja inilah 24. Ini 24. Ini 24. Jadi kan kalau kita mau tahu diagonal yang satu lagi, misalkan di sini adalah Y ya. Di sini Y. Untuk tahu diagonal yang satu lagi, nanti Y kali 2. Untuk tahu Y-nya itu adalah kita menggunakan Pitagoras yang tadi. Itu 25 kuadrat, 24 kuadrat. Tahu Y pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2. Tahu Y pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 itu sama dengan 576 sama dengan 25 pangkat 2 itu 675 ya. 76 sama dengan 65. Kita tinggal pindahkan ruasnya Y kuadrat itu sama dengan
625 minus 576 atau y-nya itu sama dengan y kuadrat ini sama dengan 49 ya. Y pangkat 2 itu sama dengan 49. Yang baca itu dia yang cari darah. Berapa 49? 49 itu 7 kuadrat. Berarti y sama dengan 7. Y sama dengan 7. Salah satunya ya. Y sama dengan 7. Sini 7. Sini 7. Berarti 14 ya. D2-nya sama dengan 14. Maka luasnya itu sama dengan 48 dikali 14 karena di ini 17 ya. 48 dikali 14 dibagi 2. Sehari lagi. Sehari. Berapa hasilnya ini? Masuk. 24 bagi 24 8 bagi 2 24 kali 14 240 ditambah 96 336. Ini ya jawabannya ya. Oke. 336 cm aqua ya. Oke, jadi itu pembahasannya nomor 1 sampai 10. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya kita menggunakan kebanyakan sih di sini soal ini pakai Pythagoras ya. Pythagoras. Jadi nanti di soal-soal Ya ada juga yang masih di Padang belah ketupat dan layang-layang ya. Layang-layang nanti ada di soal yang satu lagi di soal yang hari ini kalian akan kerjakan itu tentang layang-layang dan trapesium kalau saya nggak salah ya. Nanti silakan dicek aja di soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung ke ini aja di e-labs ya. Ini nanti kalian buka di sini latihan 2 segi 4. Kalian buka ya. Seperti biasa nanti lihat ada apa namanya? Ada ini. Sekarang tanggal 30 kan? 30 jam 8. dari kemarin. Pakai webcamnya ya. Jadi webcam yang ada di Zoom silakan dimatikan terlebih dahulu. Silakan dimulai dari sekarang. Ini nggak usah pakai SEB ya. Udah saya buka SEB-nya, jadi nggak usah pakai SEB. Pakai browser biasa aja. Karena pakai SEB itu di Mac belum bisa pakai webcam. Nggak pakai password di sini, cuma webcam aja.
Ya webcamnya dimatiin aja yang di Zoom ya.